Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun rekan-rekan berada. Kembali lagi di mata kuliah Faktor Manusia dalam K3. Pada sesi kali ini, saya akan mencoba menjelaskan teori ataupun model lain terkait faktor manusia dalam K3, di mana teori ini disebut sebagai teori keju Swiss atau Swiss cheese model. Teori keju Swiss atau Swiss cheese model merupakan model analisis kecelakaan yang dibuat oleh James Risen. James Risen ini merupakan seorang profesor di bidang psikologi dari Manchester University dari Inggris. Awal mulanya pada tahun 1980 hingga 1990-an, James Risen tertarik untuk mempelajari fenomena terjadinya kecelakaan, di mana kita tahu bahwa pada tahun-tahun ini telah terjadi banyak kecelakaan besar, seperti kejadian nuklir Chernobyl di Uni Soviet, kemudian kejadian 3 Mile Island, kemudian kecelakaan di industri kimia, kejadian Bhopal, kemudian ada juga kejadian kecelakaan pesawat ulang-alik Challenger, dan kecelakaan besar lain sebagainya. Kejadian kecelakaan besar ini memicu James Risen untuk menulis buku yang berjudul Human Error, yang mana dipublikasikan pada tahun 1990. Pada salah satu bab di dalam bukunya, James Risen membahas mengenai kecelakaan pada sektor industri. Dikarenakan awalnya ia merasa bukan ahli di bidang ini, James Risen kemudian meminta bantuan salah satu koleganya yang bernama John Whittle, yang mana merupakan seorang engineer, untuk membantu merancang model terkait analisis kecelakaan. Model kecelakaan ini kemudian lambat laun mengalami perkembangan, hingga akhirnya menggunakan perumpamaan atau metafora dengan keju Swiss, yang akhirnya disebut sebagai Swiss cheese model. Dalam Swiss cheese model yang dibuat oleh James Risen, ini didasari dengan adanya pemahaman bahwa suatu organisasi itu memiliki berbagai lapisan pertahanan yang digambarkan layaknya seperti lapisan dari keju Swiss untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Namun seiring berkembangnya, lapisan pertahanan ini bisa memiliki kelemahan-kelemahan yang mana digambarkan dengan adanya lubang-lubang pada lapisan keju Swiss ini. Dari ilustrasi ini, kecelakaan ini dapat terjadi karena adanya kelemahan-kelemahan dari berbagai pertahanan yang gagal dalam mencegah terjadinya kecelakaan. Kelemahan atau lubang-lubang yang ada dalam keju Swiss ini secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis menurut James Risen, yaitu active error dan latent condition. Kesalahan aktif atau active error ini sifatnya dapat langsung dirasakan. Contohnya adalah seperti kesalahan ataupun pelanggaran dari individu atau pekerja. Sedangkan latent condition atau kondisi laten ini sifatnya tersembunyi di dalam organisasi. Contohnya budaya keselamatan yang buruk, kemudian keputusan dari manajemen ataupun kebijakan yang kurang memadai. Kedua faktor ini kemudian bergabung atau berkombinasi dengan faktor lain, kemudian menembus sistem pertahanan sehingga terjadilah kecelakaan. Berbeda dengan teori domino yang mana sudah dibahas pada sesi sebelumnya, James Risen di sini memandang bahwa kecelakaan bukan semata-mata hanya disebabkan oleh kesalahan atau human error dari sisi pekerja, atau dalam hal ini yang tadi disebut dengan active error. Di sisi lain, James Risen lebih menekankan bahwa kecelakaan terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan yang terletak pada faktor yang lebih dalam atau tersembunyi di sisi organisasi, atau dalam hal ini yang tadi disebut sebagai kondisi laten. Dalam Swiss cheese model, James Risen di sini tidak merinci apa saja yang menjadi lapisan-lapisan keju maupun lubang-lubang yang digambarkan dalam ilustrasinya. Berbeda dengan teori domino Heinrich maupun Loss causation model dari Frankfurt and Germain, di sini James Risen membebaskan atau menyerahkan kepada ahli K3 ataupun investigator untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang menjadi lapisan-lapisan keju dalam suatu organisasi untuk menginvestigasi kecelakaan. Pemikiran dari James Risen ini telah berkontribusi dalam keilmuan K3 maupun faktor manusia, di mana dalam investigasi kecelakaan, kita perlu menggeser paradigma kita yang tadinya lebih berfokus untuk menyalahkan atau blaming terhadap individu ataupun pekerja, menjadi pendekatan yang tidak menyalahkan. Dari pendekatan yang sifatnya personal, menjadi pendekatan sistem. Dari yang berfokus pada kesalahan aktif menjadi berfokus pada kondisi laten, yaitu faktor yang menjadi kelemahan dari sisi manajemen dan sistem di organisasi. Swiss cheese model ini sering digunakan dalam analisis kasus kecelakaan yang lebih kompleks, dikarenakan model ini dapat membantu analis atau investigator untuk memahami
faktor-faktor laten yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tidak hanya melihat pada faktor-faktor aktif atau yang dekat dalam kecelakaan itu ya. Contohnya seperti kesalahan ataupun pelanggaran dari operator atau pekerja. Beberapa metode ataupun tools investigasi kecelakaan yang populer yang mana mengadaptasi dari model ini adalah salah satunya adalah HFACS atau Human Factors Analysis and Classification System yang dibuat oleh Wickman and Chappell pada tahun 2000. Metode ataupun tools investigasi kecelakaan ini sering digunakan untuk menginvestigasi kecelakaan dalam industri transportasi, khususnya di aviasi atau penerbangan. Selain itu, Swiss model ini juga sering digunakan dalam investigasi kecelakaan atau kesalahan pada industri pelayanan kesehatan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pendekatan dalam Swiss model ini berbeda dengan pendekatan yang ada dalam teori domino milik Heinrich maupun Frankfurt. Dalam teori domino dari Heinrich, kita tahu bahwa fokusnya adalah menghilangkan unsafe act sebagai penyebab utama dalam terjadinya kecelakaan. Atau dalam hal ini, Heinrich melihat manusia itu sebagai hazard untuk dihilangkan. Sedangkan dalam Swiss model yang dibuat oleh James Risen, di sini justru malah menekankan manusia sebagai salah satu lapisan pertahanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, atau dalam hal ini human as defense. Sehingga dari sini, James Risen telah berkontribusi dalam keilmuan human factors, yang tadinya dalam melihat kecelakaan adalah fokusnya melihat manusia sebagai penyebab atau human as hazard, untuk lebih berfokus melihat dari faktor-faktor ataupun kondisi laten dari sisi manajemen atau sistem di organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan Swiss model. Semoga bisa menambahkan insight ataupun wawasan bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.